Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang disusun secara tematik atau bertema. Sekarang tentang sumpah tidak bersalah. Orang bersalah seringkali menyembunyikan kesalahannya, bahkan sampai dia bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Ada juga orang yang bersalah tapi melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Bukan saya yang salah, dia gitu. Ada nggak orang begitu, Pak? Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bawah naungan bayang-bayang sebuah kamar. Maksudnya kan kalau ada sinar matahari, kan di sininya ada bayang-bayang yang disinari oleh matahari itu. Orang suka ngadem gitu, berlindung di balik bayang-bayang. Bayang-bayang itu hampir habis ketika beliau berkata, sesungguhnya akan segera datang menghampiri kalian seorang laki-laki yang melihat ke arah kalian dengan pandangan yang tidak baik. Jika ia datang, maka janganlah ada seorang pun dari kalian yang berbicara dengannya. Jadi ketika matahari sudah mulai meninggi, kan bayang-bayang itu hampir habis kan? Nah, katakanlah misalnya jam 11 gitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, sebentar lagi nih ada yang kemari. Ini orang datang dengan sudut pandang yang tidak baik. Pandangan matanya tidak baik. Maka kalian jangan ngomong sama dia. Tidak lama kemudian datang seorang lelaki berkulit biru dan buta sebelah matanya. Rasulullah memanggilnya. Ketika telah mendekat, beliau berkata, atas dasar apa engkau dan teman-temanmu mencaci maki saya? Jadi dia di tempat lain mencela Nabi. Lalu dia mau datang ke tempat itu, Nabi panggil, kenapa kamu mencela saya? Lelaki itu menjawab, izinkan saya membawa teman-teman saya itu kemari. Kalau begitu tunggu dulu, saya panggil teman-teman saya itu. Ia pergi untuk memanggil teman-temannya. Ketika berada di hadapan Nabi, mereka serempak bersumpah bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal itu atau melakukannya. Memang banyak kejadian orang bermaksud buruk kepada Nabi meskipun Nabi tidak ada di situ. Bahkan pembicaraan rahasia
Tetapi Nabi kemudian tahu, Nabi tahu bahwa orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik terkait dengan dirinya. Contoh lain misalnya, dulu sesudah perang Badar, orang kafir itu kan kalah dalam perang Badar. Mereka kembali ke Mekah dengan perasaan yang marah, perasaan yang kesel. Ada yang mati dari orang kafir itu di Madinah, di Badar itu, dan ada yang ditawan. Kemudian ada dua orang ngobrol, berdialog. Mestinya kamu bisa membunuh Muhammad, maka sekarang kamu bisa pura-pura dengan cara datang menemui Muhammad itu. Kamu ini kan punya anak kamu kan ditawan. Bisa saja kan kamu datang ke Madinah seolah-olah kamu mau menebus tawanan itu, membebaskan anakmu yang ditawan itu. Padahal sebenarnya kamu bermaksud mau berjumpa dengan Muhammad itu untuk membunuhnya. Bisa aja saya melakukan itu, cuma kan masalahnya saya punya anak, saya punya istri. Siapa yang ngejamin seandainya saya terjadi apa-apa dengan saya? Udah gitu saya punya utang. Saya punya utang sama si Anu gitu, sekian-sekian. Nah, ini kawannya bilang apa? Urusan istri dan anak tanggungan saya, urusan utang saya yang bayar. Nah, itu orang meskipun kafir komitmen untuk bayar utang. Ini banyak orang mengaku muslim tapi utang nggak mau bayar. Ada nggak yang begitu, Pak? Utang nggak mau bayar. Nah, akhirnya apa? Berangkat dia berangkat mau menemui Nabi. Sampai di Madinah dia berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ada apa engkau kemari? Saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu Umar ngasih tahu, ya Rasul, ada yang mau ketemu dari Mekah nih orang. Suruh dia masuk. Umar terkejut, kok disuruh masuk? Jangan-jangan dia punya maksud busuk. Dia kemarin kalah dalam perang. Silakan masuk. Nah, masuk. Berhadap-hadapan dengan Nabi, dan Umar yang jaga-jaga itu disuruh keluar. Maksudnya nggak usah dijaga, keluar. Mungkin dia ada pembicaraan yang perlu disampaikan, jangan didengar sama orang gitu. Ada maksud apa engkau datang kemari? Saya kan punya anak yang ditawan, jadi saya mau bebaskan dia. Yang benar ngomong tuh yang jujur apa adanya. Maksudnya apa? Engkau kan sebenarnya datang kemari mau membunuh saya kan? Engkau ngomong sama sahabatmu, kepada temanmu, begini. Terkejut dia, loh kok tahu? Justru dengan sebab itulah akhirnya dia masuk Islam. Tadinya mau membunuh malah masuk Islam. Kenapa? Karena ini namanya mukjizat, suatu keistimewaan. Ini ngomong cuma dia berdua di Mekah, nggak ada satupun orang mendengarkannya. Lah ini kenapa Rasulullah jadi tahu? Gitu.
Maka atas peristiwa yang tadi ini, yang orang itu panggil teman-temannya, mengatakan kami tidak melakukan itu, maka Allah turunkan surat Al-Mujadilah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'asuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat dari sumpah itu. Wah, dia pikir dengan dia bersumpah begitu Rasul percaya bahwa mereka memang tidak melakukan apa yang tidak benar itu, tidak melakukan penghinaan kepada Nabi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang yang berdusta. Inilah tipenya orang kafir. Inilah modelnya orang kafir. Dia melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Ketika dituduhkan dia berbuat salah, dia bersumpah bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Kalau enggak percaya, nanti saya panggil teman-teman saya itu. Dipanggil teman-temannya menghadap Nabi. Kami tidak melakukan itu. Dari kisah di atas, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pertama, manusia yang melakukan kesalahan amat bagus bila mau mengakui kesalahannya agar mudah memperbaiki diri. Kalau salah tapi tidak ngaku salah, tidak mau mengakui bahwa dia bersalah, tapi dia dituduh bersalah, maka dia melakukan kesalahan berikutnya. Apa? Dusta ditutupi dengan dusta. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Akhirnya apa? Makin banyak dia berbuat bohong. Makin banyak dia melakukan kebohongan. Akhirnya apa? Orang bilang dia tukang bohong. Bahasanya kan begitu. Kalau disebut tukang, itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Tukang bohong. Jadi kalau kita salah, jangan gengsi, jangan malu untuk mengakui kesalahan. Itu lebih baik daripada dia melakukan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Makin banyak orang nanya, makin banyak dustanya, makin banyak kebohongannya. Kayak suami nikah lagi, kawin lagi, cuma enggak sepengetahuan keluarganya, enggak sepengetahuan keluarganya, lalu dia nutup-nutupi. Jangan sampai ada keluarganya yang tahu kalau dia sebenarnya sudah punya istri lagi. Istrinya kan bertanya ketika dia mau pergi, mau kemana bang? Enggak kerja ya udah, undangan ya tidak ada. Ini habis maghrib mau pergi kemana ini? Nah, gitu. Pergi kemana ya? Kan dia cari-cari alasannya.
Saya pernah nggak Pak cerita judulnya berkat palsu? Belum ya? Belum. Mau diceritain? Itu judulnya berkat palsu Pak, cerita saya ini. Bagaimana tuh berkat palsu? Ada seorang ustadz di kampung, di satu kampung, ustadz. Dia kalau ada orang kematian, ada orang syukuran, ada acara-acara lah dia biasa memimpin yang disebut tahlilan gitu, mimpin tahlilan. Kalau pulang dari acara tahlilan bawa apa? Bawa berkat, nah, gitu. Berkatnya spesial kalau ustadz yang mimpin tahlilan itu. Orang-orang dapat 1, dia mah 2. Ditambah lagi dengan buah-buahan, kue dan sebagainya. Jadi gede itu tentengannya, berat. Nah, karena dia kawin lagi, dia kan harus mendatangi istrinya yang baru itu, yang muda gitu. Ketika ditanya sama istrinya yang pertama, mau kemana bang? Ini ada orang syukuran, jadi mau tahlilan. Oh iya, nah, gitu. Berangkat dia. Padahal ke rumah istri kedua. Nah kalau dia nggak diketahui nikah lagi kan berarti dia nggak bisa nginep, nggak bisa bermalam di sana. Apalagi ngomongnya mau tahlilan emang berapa lama kan gitu, paling 1 jam, paling lama 2 jam kalau ada ceramah segala macam gitu misalnya. Ya namanya habis tahlilan kan mestinya pulang bawa, lah ini kan bukan tahlilan, ke rumah istri kedua. Akhirnya apa? Pulang dari rumah istri kedua, dia mampir di warung Padang. Beli nasi box gitu. Pulang bawa, sampai di rumah taruh tuh berkatnya tuh di meja. Istrinya buka, lihat lah, masa tahlilan cuma ini doang. Wah gitu. Biasanya mah nggak begini. Kan akhirnya istrinya curiga. Lama-lama ketahuan juga. Nah itu namanya berkat palsu tuh. Pulang bawa berkat tapi sebenarnya bukan berkat. Yang kedua, yang membahayakan adalah bagaimana mungkin ia akan memperbaiki diri, mengaku salah saja tidak. Jangankan memperbaiki diri, merasa bersalah saja tidak. Sudah Pak, minta maaf. Emang gue salah apa disuruh minta maaf? Nah gitu, dia merasa tidak bersalah. Lah orang tidak bersalah bagaimana mungkin mau memperbaiki dirinya atas kesalahan itu. Apalagi kalau dia sampai berani bersumpah bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Bahkan sumpahnya kadang-kadang pakai wallahi, oh, demi Allah saya tidak bersumpah. Wah itu dosanya besar. Nah, yang ketiga, para pendusta tetap saja berdusta. Tidak ada manfaatnya untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena dia pikir dengan berdusta itu dia terhindar dari tuduhan kesalahan. Dia merasa itu manfaat. Padahal itu tidak manfaat. Kenapa? Karena kalau dia berdusta lagi, itu makin besar tingkat kegelisahannya. Tingkat kegelisahannya begitu besar.
Kenapa? Dia khawatir ketahuan juga bahwa dia sebenarnya memang melakukan kesalahan, tapi dia bersumpah tidak bersalah. Karenanya ibarat orang punya jabatan, jabatannya belum berakhir, tapi dia udah gelisah. Dia udah gelisah. Ini kalau saya udah nggak punya jabatan, bagaimana ini? Masalah-masalah saya diungkit-ungkit. Kenapa? Belum berakhir aja udah diungkit. Nah, bagaimana kalau udah nggak punya kekuasaan? Diungkit-ungkit. Waduh, gawat ini. Nah, itu tingkat kegelisahannya sangat besar. Meskipun di depan kamera kelihatannya nggak ada masalah, tapi di dalam hatinya begitu besar masalahnya. Nah, oleh karenanya kalau kita berdusta, kalau kita bersalah, jangan suka merasa tidak bersalah. Akui bahwa kita memang bersalah. Itu sebabnya orang kalau mau bertaubat, dia mesti paham dulu bahwa dia salah. Dia menyadari kalau dia bersalah. Dia mengakui atas kesalahannya. Sesudah itu dia menyesal atas kesalahan itu. Sesudah menyesal, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Baru bertaubat, baru minta maaf. Maka kalau orang merasa tidak bersalah, apa iya dia minta maaf? Enggak, dia tidak merasa bersalah. Maka tadi saya bilang apa? Ketika disuruh minta maaf, dia bilang apa? Lah emang saya salah apa? Dia malah membela diri bahwa dia tidak bersalah. Orang tunjukin kesalahan, enggak, bukan saya yang salah itu. Si Anu tuh yang salah. Dia nunjuk orang. Nah ini, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada saat di mana dia mengumpulkan para sahabat. Kenapa? Rasul minta ditunjukkan kalau ada kesalahan yang beliau sendiri tidak menyadarinya. Dituntut balas pun mereka Rasul mau. Seandainya sahabat yang Rasul melakukan kesalahan kepadanya itu mau menuntut balas. Itu menunjukkan bahwa sekecil apapun kesalahan jangan dianggap remeh. Bagi orang yang ingin menjaga kebersihan jiwa, kebersihan hati, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang orang anggap remeh, bagi dia itu cukup besar. Bagi dia itu kesalahan yang besar. Sehingga dia ingin menutupi, ingin memperbaiki, ingin menghapus kesalahan itu dengan kebaikan. Ditutup kesalahan itu dengan kebaikan. Nah, itu. Baik, saya beri kesempatan yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Silakan, ada bertanya. Ya, sebelah kanan. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz terkait dengan hal ini. Pada persidangan itu kadang-kadang ada pengacara yang bagaimanapun caranya adalah membela kliennya. Nah mungkin
ada kondisi di mana yang nggak bersalah bisa bersalah, yang bersalah pun akhirnya diputus bebas seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana menjadi profesi pengacara yang mungkin dia tahu salah, tapi bagaimana dia bisa meringankan kesalahan sehingga hukuman yang harusnya misalnya 10 tahun menjadi 2 tahun atau 5 tahun seperti itu. Dan mungkin di dalam Al-Quran atau hadis ada ancaman dari Allah atas hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengadilan itu kan apa adanya. Kalau orang salah tapi tidak bisa dibuktikan kesalahannya, maka dia dinyatakan bebas. Seperti dulu pada masa Umar jadi khalifah, itu Ali bin Abi Thalib menyampaikan tuduhan kepada orang Yahudi yang sudah mencuri baju besinya, dibawa ke pengadilan. Nah, kewajiban pengadilan adalah membuktikan orang ini bersalah apa tidak. Nah, orang Yahudi tentu berbohong. Dituduhkan kepadanya, apakah benar engkau mencuri baju besinya Ali? Enggak, itu cuma tuduhan yang dusta. Saya tidak mencurinya. Nah, kewajiban Ali yang menyampaikan tuduhan memberikan bukti, menguatkan tuduhan. Tuduhan itu dikuatkan dengan, kalau bahasa sekarang ada barang buktinya, kemudian ada saksinya, kan begitu. Ali nggak bisa menunjukkan itu, maka meskipun Yahudi, Umar membebaskannya dari tuduhan itu. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan. Nah, makanya jangan sampai ada disebutkan menghilangkan barang bukti. Nah, gitu. Lah sekarang pengacara itu saya tidak tahu ya, apakah orang yang dia mau bela itu dia tanya dulu, apa betul Bapak mencuri misalnya. Iya, saya mencuri. Berapa besar, berapa banyak, sekian. Kalau mencuri sekian ini hukumannya berapa lama? Maksimal 5 tahun. Nah, misalnya dalam undang-undang maksimal 5 tahun. Ya, saya sih mengakui saya salah. Cuma ya hukumannya jangan 5 tahun lah, kan itu kan maksimal. Namanya maksimal kan bisa diambil yang minimal. Jadi tolong Bapak perjuangkan bahwa saya ini jangan sampai dihukum sampai hukuman maksimal. Oh iya, ya biar supaya Bapak tidak dihukum maksimal, Bapak ini nanti bilang aja hilaf, bilang aja nggak ada unsur kesengajaan, bilang aja menyesal, bilang aja masih punya tanggungan keluarga, dan terus begitu. Akhirnya dia divonis 3 tahun misalnya, atau divonis kurang dari 3 tahun. Ya akhirnya yang penting jangan ada kebohongan. Kewajiban pengacara membela dalam arti agar orang dihukum tidak maksimal. Nah, gitu. Habis salah juga sih undang-undangnya, dihukum maksimal enggak. Kalau maksimal ya ada minimal. Itu konteksnya. Yang penting jangan si pengacara ini mengatakan dia ini tidak bersalah. Orang dia udah ngaku di depan dia bahwa dia bersalah, memang dia mencuri, dia ini tidak bersalah. Oh, itu.
Dia mencuri karena terpaksa. Nah, gitu. Terpaksa apa? Hartanya banyak. Terpaksa itu yang perutnya lapar, nggak punya apa-apa. Itu terpaksa. Nah, ya memang itu wilayah abu-abu itu. Apalagi kalau orang yang dibelanya bisa bayar mahal. Makin hebat dia pembelaannya. Akhirnya apa? Sampai kemudian pengacara nyogok jaksa biar supaya jaksa tidak menyampaikan tuntutan maksimal. Mestinya dituntut 5 tahun, ternyata jaksa menuntutnya 2 tahun. Nah, asik nih, dituntut 2 tahun. Sehingga nanti bisa diperjuangkan lagi biar supaya vonisnya jangan 2 tahun. Itu yang akhirnya nggak benar kalau begitu. Baik, begitu Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baru-baru ini tayangan di TV seorang pemuda melakukan sumpah pocong karena berbuat kesalahan atau tidak berbuat kesalahan. Apakah Islam mengenal adanya sumpah pocong itu? Ya. Yang kedua, dua pertanyaan boleh? Ya, silakan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang diadili karena dituduh melakukan korupsi, tapi dia tidak mengaku sehingga dia bersumpah atau mengucapkan kalau saya korupsi 1 rupiah pun gantung saya di Monas katanya. Apakah ini sudah merupakan suatu sumpah? Ya. Terima kasih. Di dalam Islam tidak dikenal ada namanya sumpah pocong, sehingga tidak dibenarkan melakukan sumpah pocong. Sama halnya ada orang mau nikahnya menanti 3 bulan lagi, tapi bapaknya mati, bapaknya si perempuan mati, akhirnya nikahnya dipercepat. Sebelum bapaknya dikuburkan itu nikah di situ. Ya apa urusannya? Emang bapaknya yang udah mati mau dijadikan wali? Ya nggak boleh. Orang udah mati menjadiin wali. Dan seterusnya begitu. Jadi memang ada hal-hal yang tidak berdasar yang dilakukan oleh manusia. Nikah di depan mayat, terus sumpah pocong dan sebagainya. Sumpah itu dengan mengucapkan wallahi, demi Allah saya tidak bersalah. Ya kalau sudah demi Allah, resiko ditanggung dia. Maka kalau pengadilan misalnya bisa membuktikan bahwa dia memang bersalah, ya vonis bersalah meskipun dia sudah mengatakan wallahi demi Allah saya tidak bersalah. Kenapa? Karena itu sumpah palsu. Nah, kemudian kalau orang mengatakan kalau saya memang mencuri, gantung saya di Monas, terus dalam proses pengadilan memang dia divonis mencuri, ya mestinya ya kalau hukum itu kan nggak ada pasalnya, berarti dianya mesti yang minta digantung. Karena
kesalahan dia itu ponisnya ponisnya 10 tahun penjara, ya sudah ponis 10 tahun penjara. Lalu soal minta digantung, ya itu soal lain lagi. Saya tidak tahu apakah pengadilan boleh menuruti, kalau emang saya betul-betul mencuri, gantung saya. Itu namanya nazar. Kalau istilah lainnya adalah nazar. Meskipun gak ada yang nagih, tapi dia tetap harus bayar nazar itu. Kalau tanah saya laku dijual, saya mau nyumbang buat masjid 50 juta. Meskipun orang tidak tahu dia ngomong begitu, pada saat tanahnya laku, dia mesti nyumbang ke masjid 50 juta, dan itu wajib hukumnya kalau nazar. Begitu Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah itu kalau Allah itu di dalam surat Yusuf 73, 85 dan 95 itu sama-sama demi Allah, tapi perbedaannya itu apa sih? Ya. Kalau wallahi itu kan dia bersumpah demi Allah, sehingga di dalam sumpah itu mengatasnamakan Allah. Lalu dia tidak boleh berdusta atas nama Allah, ya, tidak boleh berdusta atas nama Allah. Kalau billahi, dengan Allah, atas nama Allahnya dengan Allah, misalnya kayak bismillah, ya, kayak bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa artinya? Segala sesuatu dilakukan dengan motivasi karena Allah, dengan niat karena Allah. Ketika orang bilang demi Allah, maka dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah meskipun orang menuduhnya bersalah, karena tidak semuanya bisa dibuktikan, atau orang sifatnya cuma menuduh kemudian menjadi ponis. Nabi Yusuf, dia bersumpah bahwa dia tidak bersalah, tapi kan dia tetap diponis bersalah. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kekuasaan. Dia tidak bisa melawan kekuasaan. Apalagi di situ ada kepentingan penguasa untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh keluarga raja. Jadi ketika Nabi Yusuf bersumpah, tetap aja nggak digubris sumpahnya itu, dia tetap dinyatakan bersalah. Makanya urusan hukum belum selesai. Suatu ketika raja bermimpi, sebelum raja bermimpi itu ada orang yang dipenjara bermimpi juga. Jadi ada tahanan mimpi. Ketika dia mimpi, dia tanya kepada Yusuf. Orang ini kemudian bebas duluan, masa tahanannya sudah berakhir, bebas dia. Ternyata apa yang dikatakan oleh
Yusuf itu terjadi pada dirinya. Maka ketika raja bertanya kepada berbagai pihak, kepada halayak diumumkan, saya bermimpi begini, apa artinya? Siapa yang bisa menerjemahkan mimpi saya? Itu semuanya nggak ada yang bisa. Meskipun dia tokoh-tokoh agama, cendekiawan dan seterusnya, nggak bisa. Lalu pemuda ini yang udah tadi keluar dari tahanan lebih dulu menginformasikan kepada sang raja, Tuan, saya pernah bermimpi ketika dalam tahanan. Lalu saya tanya kepada Yusuf, apa arti mimpi itu? Ternyata sesudah saya keluar dari tahanan, arti itu terjadi. Cobalah kita tanya kepada Yusuf. Nah, raja kan gengsi. Kenapa? Dia yang memvonis Yusuf bersalah, masa dia mau nanya? Gengsi dia. Coba kamu yang tanya. Masuk lagi dia ke penjara. Bukan mau ditahan, tapi disuruh nanya. Yusuf, raja bermimpi begini. Kira-kira artinya apa itu? Oh, kalau begitu negeri ini akan terjadi musim hujan selama 7 tahun, dan sesudah itu musim panas selama 7 tahun. Kira-kira kalau di Jakarta begitu gimana ya? Hujan 7 tahun gitu. Nggak usah hujan 7 tahun, hujan seminggu. Terus kemarau. Wah, ini luar biasa. Oh begitu ya? Iya, disampaikan kepada raja, Tuan, kalau begitu mimpinya katanya akan terjadi hujan 7 tahun, kemarau 7 tahun. Oh begitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya saya nggak nanya, belum disuruh nanya kan, kira-kira gitu. Coba kamu masuk lagi, tanya apa yang harus kita lakukan. Namanya ilmu, pengetahuan, informasi, ya Yusuf mah nggak nutup-nutupi. Meskipun ini raja yang menyebabkan dia masuk penjara, tanya, dijawab. Namanya juga ilmu. Yang harus kita lakukan adalah bercocok tanam selama 7 tahun itu dengan tanaman-tanaman keras. Nah, gitu. Kalau nanam mangga, berbuahnya 7 tahun misalnya. Nanam duren 7 tahun, nanam cabai sebentar juga udah panen kan gitu. Jadi ini tanam yang buahnya itu nanti berjangka lama, sehingga kita punya ketahanan pangan. Oh gitu. Kalau negeri kita mah nggak ada ketahanan pangan, nggak apa-apa. Kenapa? Masih bisa beli beras ke Vietnam. Gitu. Masih Vietnam juga susah berasnya, bisa beli beras ke India gitu. Baik. Akhirnya coba ditawarkan, Yusuf mau nggak menangani masalah ini? Nah, gitu. Yusuf ditawari untuk menangani masalah ini, dengan kata lain dia jadi menteri. Saya bukannya nggak mau jadi menteri, ini saya perlu mendapatkan kejelasan. Saya ini di penjara tuh kenapa? Diungkit lagi tuh perkara hukum. Saya ini di penjara kenapa? Kalau udah jelas baru saya terima tuh. Ya sebenarnya engkau tidak bersalah. Dikumpulin lagi tuh ahli-ahli hukum, dikumpulin lagi keluarganya. Intinya Yusuf bersih, tidak salah. Enggak seperti yang diponis, enggak seperti yang dituduhkan. Nah begitu. Kan
Kalau orang punya jabatan terus sudah dinyatakan bersih dari segala perkara hukum, kan enak, dia tenang gitu. Jangan sampai menteri model apa begitu, orang dia berzina kok, mau memperkosa kok jadi menteri, kan gitu kan, gak enak omongan begitu. Jadi dikelirkan dulu perkara hukumnya. Itulah sehingga Yusuf bukan hanya bersumpah bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia minta klarifikasi. Kalau sumpah itu kan dari dirinya, tapi kalau klarifikasi itu kan dari orang lain. Emang dia nggak salah, gitu. Begitu kira-kira Pak maknanya. Iya, itu tadi, iya, yang cerita Nabi Yusuf kan. Baik. Jadi bukan sekedar bersumpah demi Allah, tetapi ada pembuktian secara hukum bahwa dia memang tidak bersalah. Baik, ada lagi. Nah, dengan demikian mengambil hikmah dari kisah dan ayat ini, kalau kita punya kesalahan, kita jangan gengsi, jangan malu-malu untuk mengakui bahwa kita bersalah, sehingga kesalahan itu berhenti di diri kita, tidak tersebar ke orang lain. Nah, kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, akhirnya kita menuduhkan kesalahan itu kepada orang lain, dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Dari mulai anak-anak kecil sudah mulai menuduh orang lain bersalah. Misalnya anak kecil bercanda di masjid, dikasih tahu dia, nak, jangan bercanda di masjid, jangan berisik. Bukan saya Pak yang bercanda, nih dia nih, gara-garanya dia tuduh kawannya. Nah itu, dia yang dituduh, dia juga nggak mau terima. Bukan saya Pak, nih gara-garanya, kan melebar tuh. Coba kalau dia akui, iya Pak, saya minta maaf, saya nggak lagi-lagi bercanda mengganggu, selesai. Mungkin dengan begitu kawannya yang dia tuduhkan jadi gara-gara itu tadi, itu bisa jadi kawannya menyesal juga. Iya Pak, saya juga ngaku salah, kan gitu. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena orang, anak-anak kecil itu juga, itu takut dihukum. Takut dihukum. Oh jadi lu rupanya memang yang bercanda ini. Emang gue lagi cari-cari lu dari kemarin. Dia makin takut tuh kalau begitu. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa itu udah tahu konsekuensinya. Maka orang dewasa, orang tua, jangan takut mengaku salah. Meskipun seandainya dia mengakui kesalahan, dia akan dihukum. Ya jalani aja itu konsekuensi. Karena dia akan menyadari mendingan dihukum di sini di dunia daripada dihukum di akhirat. Itu sebabnya di zaman Nabi ada seorang wanita berzina. Sesudah berzina hamil. Dia menyesal atas kehilafannya berzina itu. Maka dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya telah berzina. Ini kehilafan saya yang besar. Saya sudah menyesal dan saya sudah bertaubat. Maka hukumlah saya.
Kalau taubat itu kan urusan dia dengan Allah. Nah, sekarang dia ingin betul-betul bersih. Mendingan dihukum di sini daripada di akhirat, karena jauh lebih dahsyat dihukum di akhirat itu. Hukumlah saya. Nabi nggak mau menghukumnya saat itu. Memang orang berzina nggak bisa dibuktikan, susah dibuktikannya. Nah, maka kata Nabi, hukumannya nanti saja kalau kamu sudah melahirkan. Sekarang uruslah kehamilanmu ini dengan baik. Diurus kehamilannya dengan baik. Sesudah melahirkan, kondisi fisiknya sudah pulih, dia kemudian balik lagi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, ini bayinya masih merah, sekarang hukumlah saya. Nabi masih perlu menguji pengakuannya. Ini bayi butuh air susu ibu, maka sekarang susukanlah bayimu selama kira-kira 2 tahun. Nanti kalau udah 2 tahun, sapi datang lagi. Ternyata 2 tahun kemudian dia datang lagi. Wah, berarti benar nih dia minta dihukum sungguh-sungguh, udah teruji dengan pengakuannya itu. Maka itu anak diambil oleh Nabi, ibu itu dieksekusi. Dengan sebab eksekusi itu dia mati, dihukum dia mati. Sesudah mati, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam surga. Dikomplain oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, dia berzina masa masuk surga? Iya, memang dia berzina, tapi dia sudah bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Seandainya ada 70 orang Madinah mau bertaubat, lalu taubat itu dibagi-bagi ke 70 orang itu, cukup. Itu apa artinya? Taubat yang berkualitas. Orang ngaku salah mungkin mau, tapi dihukum belum tentu mau. Daripada bakal dihukum, mendingan gua nggak ngaku salah. Kan begitu. Kalau ini ngaku salah dengan segala konsekuensinya, dihukum siap, mati nggak apa-apa. Toh yang nggak dihukum juga pasti mati. Kalau udah waktunya mati ya mati. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.